semuanya, selamat siang warga kampus. Senang banget di sini aku bisa nemenin kalian lagi di UKM Talks, pelan-pelan aktif, pelan-pelan berkembang. Gimana nih? Udah masih santai atau masih udah mulai rusuh nih gara-gara tugas dari dosen? Nah, hari ini aku nggak sendirian karena kita kedatangan tamu spesial dari kampus sebelah, yaitu kampus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Beliau ini menjabat sebagai Humas Internal di bidang Prodi Ilmu Komunikasi. Kita panggil aja yuk langsung. Hai, apa kabar? Halo, baik. Bella. Mei. Nah, seneng banget nih. Makasih ya udah bisa aku ngajak ngobrol ke sini. Iya, sama-sama. Nah, kenalin diri dong ke teman-teman di sini. Di kampus kamu tuh kesibukannya lagi apa aja sekarang? Lalu sebagai apa aja? Nah, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Bella Widianti. Di sini aku sebagai Humas Internal, yang dimana aku tuh kuliah di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Dan juga aku di kampus UKRI ini dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, keren banget sih. Nih, ngomongin soal jabatan kakak ini sebagai Humas Internal. Betul. Itu kan tanggung jawabnya lumayan gede ya. Iya. Kamu harus bisa bagiin surat, sebar undangan untuk himpunan, sampai ngurusin buat kunjungan ormawa. Nih, Betul. jujur nih, dari sekian banyak tugas itu, mana sih tugas yang menurut kamu paling bikin deg-degan, tapi bikin seru untuk dijalanin? Kalau menurut aku dari semua tugas humas ini tuh seru karena ini menjadi salah satu hal yang yang pengalaman bagi aku karena di kampus UKRI ini aku bisa banyak belajar hal entah dari aku yang ketahui atau yang belum. Nah, tentunya kalau di humas internal ini tuh yang paling seru tentunya kunjungan ormawa. Karena di kunjungan ormawa ini tuh aku bisa mengetahui nih kegiatan apa aja yang dilakukan di kampus-kampus di himpunan lain. Contohnya kayak kemarin aku kunjungan ormawa ke Propas. Nah, di Propas ini tuh aku mengetahui bagaimana kegiatannya, bagaimana struktur organisasinya, seperti ring 1, ring 2, ring 3-nya apa, dan bagaimana kegiatan mereka dalam mengelola struktur kepengurusannya. Karena tentu pasti di setiap himpunan, di setiap ormawa berbeda-beda gitu ya cara mengelola kegiatan tersebut. Oke, keren sih. Tapi pernah nggak sih kamu tuh ngerasa capek sendiri karena harus mastiin semua info nyampe ke orang yang tepat? Terus gimana cara kamu tuh ngejaga mood biar tetap naik, tetap asik pas lagi banyak kerjaan dari himpunan? Tentu pasti ya kalau ngerasa capek mah ya capek, karena yang namanya juga suatu kegiatan pasti ada di fase capek, kerja sendiri. Cuman ya balik lagi, kita tuh di himpunan itu tujuannya mau apa? Karena di Himakom tersendiri kita mau melaksanakan tugas ini dengan baik dan membangun citra Himakom yang baik di lingkungan kampus. Pastinya ya rasa capek itu terhilangkan dan terbayarkan dari si kegiatan-kegiatan yang sukses, yang berhasil, tentunya pada kegiatan kunjungan ormawa ataupun kegiatan-kegiatan seperti membagikan surat, membagikan undangan, mendatangi atau mengunjungi delegasian, mungkin seperti itu. Karena ya tugas humas ya, apalagi gitu selain itu. Oke. Nah, masuk soal kunjungan ormawa nih. Kan kamu sering nih jadi delegasi buat silaturahmi ke kampus lain. Aku penasaran deh sama pandangan kamu dari ini. Nah, menurut kamu lebih penting punya banyak koneksi di kampus lain tapi cuman sekadar kenal nama, atau mending koneksinya dikit tapi beneran bisa bikin kolaborasi yang pecah banget? Kalau menurut aku ya mending koneksinya dikit tapi kolaborasinya itu pecah. Contohnya kalau aku boleh sedikit ngambil kasus ya yang dari kemarin dari Unpas. Aku tuh kan ke Unpas karena ada satu kegiatan yang dimana kita tuh ada studi banding. Nah, dari studi banding itu tuh kita mengetahui apa aja yang ada di Unpas, kegiatan apa aja yang di Unpas. Tentu ternyata beda ya struktur keorganisasian yang ada di Unpas sama yang di UKRI. Kalau di Unpas itu tuh termasuk kahimnya itu namanya bukan kahim, tapi gubernur. Jadi atasnya kahim tuh kan kalau di kampus aku namanya kahim. Tapi kalau di kampus mereka himpunannya kahimnya itu gubernur. Dan struktur kesananya juga tentu beda. Jadi aku di kunjungan studi banding ini sangat terbantu dan sangat termotivasi karena kita jadi mengetahui
bahwa kegiatan mereka seperti contohnya dari pihak PSDM, dari pengembangan, dari Kominfo-nya pasti tentu beda. Dan itu pun menjadi salah satu motivasinya tuh kayak menjadi terbentuknya organisasi Himakom tersendiri di UKRI, jadi lebih efektif dan mengetahui banyak informasi dari sudut pandang Unpasnya itu tersendiri. Oke, bener sih, setuju sih aku. Karena kalau misalnya udah mulai kolaborasi itu biasanya kita antar kampus jadi makin solid kan tentunya. Iya betul, jadi saling mengenal satu sama lain, yang tadinya cuman selewat doang jadi bisa say hi, jadi bisa nanya apa kabar, nama, jadi kayak nggak canggung lagi gitu tentunya. Oke. Nah, ada nggak sih project impian yang pengen kamu wujudin bareng kampus lain gitu? Tentunya ada ya teman-teman. Nah, aku tuh yang mau diwujudinnya itu tuh bukan sama kampus lain, tapi yang lagi direncanakan itu kita mengunjungi suatu salah satu media yang dimana kan aku tuh termasuknya ke Kominfo, yang dimana Kominfo-nya tuh luas kan, ada media kreatif, ada media informasi. Nah, jadi aku tuh mau kolaborasi di Humas ini tuh ke Trans 7. Wih, keren banget dong ke Trans 7. Jadi insya Allah ya, doain aja semoga nanti akhir pertengahan bulan ini mungkin ya, kita sedang mengelola si surat-surat ini untuk minta izin ke kampus, minta izin ke pihak Trans 7-nya. Wih, keren banget sih, udah main ke channel TV guys. Iya, doain ya guys. Amin, amin. Nah, sekarang soal bagi waktu nih. Banyak kan yang takut ikut organisasi atau himpunan kayak gitu karena takut kuliahnya keteteran. Nah, kakak ini kan mahasiswa yang aktif. Gimana sih cara bagi waktunya? Spill dikit-dikit dong. Kalau cara bagi waktu tentunya pasti ya keteteran adalah keteteran. Tapi kita tuh harus bagi waktunya apa ya? Di list aja nggak sih? Contoh misalkan hari ini tuh aku kuliahnya sampai jam 3. Nah, mungkin jam selanjutnya itu buat kerjaan tugas dan selanjutnya itu buat himpunan. Contoh dalam 1 minggu ini tuh aku kuliah cuman ada 4 hari atau ya ada 4 hari. Nah, di dalam 4 hari itu pasti ada libur kan. Nah, yang di libur itu baru buat himpunan. Entah itu kayak ada rapat atau rapim. Nah, itu baru. Jadi dalam 1 minggu tuh enggak full buat himpunan. Jadi aku tuh di harinya tuh di waktu contoh hari Senin sampai hari Rabu aku kuliah untuk mempelajari apa yang ada di mata kuliah aku. Nah, untuk hari Kamisnya baru aku ke apa namanya? Himpunan, betul. Jadi nggak selalu. Jadi balance antara perkuliahan ataupun ke himpunannya itu sendiri. Jadi atur waktunya tuh bisa fleksibel banget Iya, ya kalau betul. Kabela ini nih. Nah, berarti itu tuh gimana kita pinter-pinter naruhin posisi waktunya untuk ditentukan ya. Betul. Nah, dari organisasi dapat pengalaman, di kuliah juga tetap jalan. Iya, agar nilainya tidak jelek lah ya, jadi sama rata. Oke. Nah, nggak kerasa nih kita udah ngobrol hampir mau berapa menit ya. Nanti kita lihat aja. Nah, ternyata jadi humas internal itu tuh keren banget sih menurut aku. Kayak dia tuh hektik tapi dia bisa banget bagi waktunya gitu. Kayak itu udah suatu kekerenan sih menurut aku. Karena kita juga jadi lebih banyak belajar tentang komunikasinya di sini. Betul. Karena tentu saja humas itu sebagai wajahnya dari Himakom, yang dimana Himakom itu terlihat karena harus ada person humas yang harus terlihat baik di depan maupun di belakangnya. Jadi ya itu sangat pressure buat aku karena tanggung jawab yang besar. Kita harus terlihat baik dan tidak boleh salah tentunya dalam melakukan hal tindakan, karena kalau kita yang melakukan kesalahan tentunya itu bakal mengakibatkan buruk ke himpunannya juga. Jadi sebagai humas ini aku sangat-sangat senang dan bersyukur banget karena dikasih pengalaman dan juga dikasih kepercayaan sama Kahimnya tersendiri tentu buat jadi humas gitu. Oke. Intinya tuh kakaknya udah ada punya privilege, keren banget sih menurut aku. Nih, sekarang kita udah masuk ke sesi akhir nih. Makasih banyak ya karena udah mau berbagi cerita di hari ini. Sukses terus buat kegiatan kakaknya, untuk planning-planning ke depannya. Lalu untuk semuanya sih, untuk mata kuliahnya semoga lancar, project impiannya juga bisa tercapai ya, apalagi yang main ke itu Trans 7 keren banget sih menurut aku.
Makasih banyak ya untuk hari ini sudah menyempatkan luang waktunya gitu. Padahal kan kakaknya lagi sibuk-sibuk banget nih. Iya, terima kasih juga ya udah undang aku ke podcastnya UKM ini. Jadi aku bisa cerita dan sharing-sharing sama kakaknya juga tentunya. Terima kasih ya kak. Sama-sama. Oke warga kampus, itu tadi obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di UKM Talks, pelan-pelan aktif, pelan-pelan berkembang. Yuhu.